Kita meningkatkan stimulus fiskal di dalam berbagai aspek, baik di bidang sosial maupun ekonomi. Tahun 2021 merupakan tahun yang penting bagi kita, tidak hanya terfokus pada COVID, namun di dalam melaksanakan berbagai program-program reformasi struktural dan fundamental. Kenapa? Karena Indonesia harus bisa terhindar dari middle income trap, yaitu perangkap tingkat pendapatan menengah yang harus dihindari melalui perbaikan birokrasi, regulasi, dan meningkatkan produktivitas serta inovasi kita. Oleh karena itu, belanja pemerintah di bidang sumber daya manusia masih akan menjadi belanja yang paling penting. Pendidikan mendapatkan alokasi lebih dari 550 triliun pada tahun 2021. Kesehatan 160 mendapatkan alokasi lebih dari 550 triliun pada tahun 2021. Kesehatan 169 triliun, dan ini masih akan didukung dengan program vaksinasi. Juga untuk perlindungan sosial yang mencapai lebih dari 408 triliun. Ini karena pemerintah menganggap bahwa sumber daya manusia merupakan aset yang paling penting, dan oleh karena itu perlu untuk mendapat perhatian dan perlu untuk ditingkatkan kualitasnya. Namun pada saat yang sama kita juga perlu untuk membangun kembali infrastruktur kita. Negara Indonesia adalah negara yang sangat luas dan juga terdiri dari berbagai kepulauan. Membangun konektivitas jelas membutuhkan resources yang luar biasa, sangat besar. Tahun depan kita akan tetap mengalokasikan, tahun ini kita akan mengalokasikan infrastruktur termasuk ICT sebagai prioritas di dalam rangka untuk memulihkan ekonomi dan sekaligus memperbaiki pemerataan kesejahteraan masyarakat kita. Sektor-sektor penting di dalam perekonomian kita yang terus dijaga seperti pertanian dan pangan dan juga pariwisata menjadi sangat penting. Kita juga akan memberikan belanja yang cukup di dalam rangka membangun konektivitas di bidang digital atau ICT. Karena dengan adanya pandemi, kita makin tergantung dan membutuhkan konektivitas tanpa hadir fisik. Pandemi memang merupakan suatu shock yang luar biasa, extraordinary. Namun itu tidak berarti bahwa Indonesia tidak mampu untuk terus membangun ke depan. Justru dengan adanya pandemi ini makin penting alasan kita untuk terus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Reformasi struktural menjadi sangat penting. Pada tahun 97-98 waktu kita menghadapi krisis keuangan dan perbankan, pada saat itu responsnya adalah dalam bentuk reformasi. Demikian juga pada saat terjadinya global financial crisis, maka kita merespons dengan mereform sektor keuangan. Saat ini dengan pandemi COVID-19, kita juga akan merespon dengan melakukan reformasi. Kenapa? Karena dia akan membuat negara kita menjadi lebih kuat dan berdaya tahan. Reformasi yang sudah dilaksanakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang akan mempermudah bagi dunia usaha di dalam melaksanakan kegiatan usahanya melalui deregulasi, memangkas red tape, menyederhanakan perizinan, dan memudahkan bagi setiap orang Indonesia untuk bisa berusaha. Itu akan penting tidak hanya di dalam menciptakan kesejahteraan, namun juga memberikan kesempatan kerja yang luas
bagi masyarakat Indonesia. Ekonomi Indonesia perlu ditransformasi dan kita perlu meningkatkan kemampuan mengadaptasi dan mengadopsi serta berinovasi melalui teknologi-teknologi baru. Inilah yang akan terus didorong oleh pemerintah menggunakan berbagai instrumen, termasuk instrumen fiskal yang sangat penting. Pajak tidak hanya sebagai instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara. Pajak digunakan juga untuk memberikan insentif bagi dunia usaha di bidang research, di bidang penelitian, di bidang hal-hal yang bersifat inovasi, sehingga dia bisa meningkatkan produktivitas dari dunia usaha kita. Kita juga memberikan berbagai dukungan di dalam pemulihan ekonomi pada tahun 2021 sehingga kita mampu untuk menjaga momentum pemulihan dan bahkan mengakselerasi. Saya ingin menutup dengan mengatakan tahun 2021 seharusnya menjadi tahun untuk kita terus berupaya yang terbaik di dalam mengakselerasi perekonomian kita. Optimisme adalah sangat penting, namun kita harus tetap waspada karena pandemi COVID masih membutuhkan perhatian dan penanganan dari kita semua. Tentu pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri di dalam menangani berbagai tugas dan tantangan yang luar biasa ini. Kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci kita di dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi Indonesia. Dan tentu dengan kebersamaan, gotong royong, dan saling mendukung, insya Allah Indonesia akan bisa pulih kembali dan terus melindungi masyarakat serta memperkuat dunia usaha.